Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Kembali lagi di podcast gua Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua akan menceritakan pandangan gua dan tanggapan gua terhadap berbagai campaign dan kegiatan berbagi yang sekarang sedang marak-maraknya pada zaman dimana kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti teman-teman tahu, banyak banget orang-orang yang mengajak buat saling berbagi, buat membuat campaign yang mengajak kita untuk selalu terus berbagi dan peduli atas rasa kemanusiaan gitu. Jadi menurut gue ini adalah hal yang menarik banget dan gue sangat setuju dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang menurut gue sangat bermanfaat. Kenapa? Karena itu bisa membangkitkan kembali sisi kemanusiaan kita. Sebagaimana kita lihat juga banyak campaign atau orang yang mengajak untuk saling berbagi juga, mulai itu dari donasi, dari memberikan APD, memberikan sumbangan dan bantuan kepada tenaga medis yang bekerja dengan totalitas untuk bisa menghandle si wabah pandemi ini. Juga ada juga yang berbagi dengan orang-orang yang tetap berada di luar rumah gitu, tetap harus berada di jalan berkegiatan karena mereka memang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Seperti berbagi ke ojek online gitu dengan memesankan makanan kepada mereka sehingga mereka merasa bahwasanya mereka itu dibantu gitu. Dengan minimnya orderan sekarang ini karena orang banyak yang tetap stay di rumah, mereka jadi kesulitan dalam mencari nafkahnya. Jadi berbagi seperti itu menurut gua sangat menarik bagi kita yang bisa berbagi ya gitu. Jadi ketika kamu merupakan orang yang cukup berkecukupan gitu, jadi gue juga mengencourage lu buat ikut berbagai program-program yang ada atau secara pribadi diri sendiri berbagi ke mereka-mereka yang membutuhkan. Gue kira itu merupakan langkah dan hal yang baik di mana kita bisa berperang melawan corona ini bersama-sama gitu, berperang melawan wabah virus ini bersama-sama, di mana kita sebagai satu entitas manusia gitu. Jadi ketika kita berbagi seharusnya ya kita tidak melihat lagi batasan suku, agama, ras dan seterusnya, tapi melihat sebagai kita ini manusia yang saling membutuhkan, kita itu entitas sosial gitu. Nah, yang pengen gue bahas kali ini apa sih? Sebenarnya bagaimana kaitannya berbagi itu dengan kebahagiaan. Mungkin lu udah sering dengar juga bahwasanya orang yang berbagi itu justru cenderung lebih bahagia daripada orang yang menyimpan hartanya sendiri gitu. Dan ini bener banget gitu. Jadi ketika aku baca-baca ya dari berbagai buku yang sudah gua baca selama ini, ternyata memang salah satu faktor untuk kita meningkatkan kebahagiaan kita adalah dengan lebih banyak berbagi gitu. Jadi kalau di berbagai research tentang science of happiness, banyak hal-hal yang membahas tentang diri sendiri dan juga orang lain gitu ya. Jadi mainly bagaimana kita memiliki meaning terhadap diri kita, bagaimana hidup kita itu purposeful, bagaimana kita puas dengan diri kita. Tapi ternyata banyak sekali yang elemen-elemen yang melibatkan orang lain. Seperti apa? Seperti bagaimana kita diakui oleh orang lain, bagaimana kita memiliki generosity, kebaikan hati terhadap orang lain. Hal itu yang membuat ngeboost kebahagiaan kita gitu. Nah, mungkin di sini perlu dibedakan apa itu yang namanya kegembiraan dan kebahagiaan atau kesenangan gitu ya. Kalau di bahasa Inggris joy dengan happiness gitu, beda ya, joy dengan happiness. Harusnya kita bisa membedakan kedua hal ini. Kalau yang pertama, joy itu merupakan emosi gitu ya. Kalau misalnya joy itu emosi, karena itu yang bisa kita rasakan
sebab si joy inilah yang membuat kita joy ini kan emosi positif gitu ya. Tapi joy ini berbeda dengan happiness gitu. Nah, kalau misalnya kita memiliki joy, itu artinya kita memiliki hal yang joy itu lebih internal gitu ya. Joy itu lebih internal. Jadi ketika kita memiliki kegembiraan, itu yang kita rasakan di dalam diri kita. Sementara happiness itu lebih eksternal gitu. Jadi berdasarkan ya, dependent terhadap circumstance atau kondisi atau keadaan gitu. Sehingga joy itu sebenarnya lebih terkontrol lah kalau menurut gue seperti itu. Sementara itu kalau happiness itu dia merupakan respons yang tergantung dari kondisi sekitar kita. Jadi ketika kita hubungan antara diri kita dengan orang lain itu tidak baik, maka kita tidak akan bisa memiliki yang namanya happiness. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika misalnya kita menang suatu hadiah tertentu atau berhasil dipromosikan jabatan di kantor, itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya joy gitu. Jadi ada perbedaan antara joy sama happiness gitu. Jadi joy ini biasanya lebih konsisten, dan happiness ini lebih tidak konsisten gitu, karena dia sangat swing, sangat tergantung kepada kondisi-kondisi eksternal di luar locus of control kita gitu. Nah, yang pengen gue bahas di sini, ternyata happiness itu bisa bergantung pada yang namanya sharing atau berbagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita berbagi, itu kita muncul, joy-nya tetap ada, tentu saja. Kita muncul adanya peningkatan happiness dalam diri kita gitu. Jadi kita kayak merasa bermanfaat bagi orang lain, kita merasa punya bayangin gini aja deh, ketika lu berbagi ke orang lain, misalnya ketika lu ngasih makanan ya, misalnya contoh, lu ngasih makanan ke ada orang yang di jalan yang membutuhkan, dan oke lah, ketika lu memberikan itu, mungkin lu bisa berpikir, wah ini mungkin si orang ini ternyata tidak terlalu membutuhkan dan seterusnya. Tapi bukan itu yang di-note ya. Jadi bukan itu yang di-notice, tapi lebih ke apa yang lu rasakan ketika lu memberikan makanan itu. Apa yang lu rasakan dalam diri lu ketika dia berterima kasih gitu. Terima kasih mas, terima kasih mbak gitu. Jadi ketika dia mengatakan itu, apa sih yang lu rasakan gitu. Coba lu mention lagi dalam pikiran dan perasaan lu saat-saat dimana lu mengikuti berbagai gerakan atau campaign yang tadi. Misalnya ketika lu beliin makanan buat ojek online dengan platform yang ada gitu ya. Apa sih yang lu rasakan ketika si ojek online bilang terima kasih gitu. Apa yang lu rasakan ketika itu? Apa yang lu rasakan ketika lu berdonasi gitu. Apakah hambar saja atau ada ternyata rasa kebahagiaan gitu. Nah, kalau menurut gue, gak mungkin sih hambar aja gak ada perasaan sama sekali. Tapi bagaimana kita bisa mengekspos itu dalam diri kita sendiri adalah ketika kita harus aware ketika kita berdonasi itu. Nah, kita coba berterima kasih terhadap nikmat yang sudah kita peroleh, yaitu dengan harta yang kita peroleh gitu kan. Itu kan nikmat juga, dan harapannya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik juga gitu. Jadi kita berterima kasih kepada harta yang telah kita peroleh. Artinya kita mendapatkan nikmat itu dari Yang Maha Kuasa, dan kemudian kita memberikan itu kepada orang lain. Jadi kita bisa merasakan ada kebahagiaan, bahwasanya itu bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain begitu. Jadi pesan gua adalah ketika kita berbagi, coba kita note apa sih yang kita rasakan ketika kita berbagi itu. Nah, itu nanti bakal nge-boost happiness kita juga, karena kita ternyata aware dengan apa yang kita lakukan. Dan di saat sekarang ini, di mana sedang gencar-gencarnya, kita bisa juga ternyata berbagi ke orang-orang yang mungkin dekat dari kita gitu, kayak misalnya keluarga kita, saudara kita, atau teman kita, atau mungkin rekan kerja gitu. Hal-hal yang sebenarnya kita bisa berbagi ke mereka gitu. Dan bisa juga kalau misalnya orang yang tidak kenal ya, yang jauh gitu, kayak stranger seperti ojek online tadi. Nah, mungkin beberapa tips di episode kali ini adalah ketika misalnya kita berbagi ke orang lain, gimana sih caranya kita bisa
memiliki si happiness itu tadi gitu ya. Yang pertama adalah dengan bagaimana kita namanya practice of gratitude. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Nah, kenapa kita bersyukur padahal ternyata harta kita berkurang kan gitu kan? Kan mungkin kalau di logika sederhana kurang make sense gitu. Nah, kita bersyukur karena kita telah mendapatkan apa yang kita peroleh, dan kemudian bagaimana kita bisa membagikannya ke orang lain sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi si harta yang kita miliki itu ternyata memiliki nilai manfaat. Nah, kita bersyukur terhadap tersebut gitu. Jadi kita nggak usah memikirkan orang lain itu bersyukur karena dapat dalam tanda kutip rezeki dari kita gitu ya. Tapi kita bersyukur karena kita bisa memberikan itu, kita mampu untuk memberikan itu gitu. Dan kita memampukan diri kita untuk bisa berbagi. Jadi kita perlu berterima kasih dan bersyukur atas hal tersebut. Dan kemudian apalagi ya, mungkin ini ketika kita bingung gitu, kita nggak tahu nih pengen ngasih apa gitu, jadi stuck gitu, gak ada ide sama sekali. Nah, ada yang namanya pesan-pesan kebaikan yang bisa kita bagikan juga sebenarnya. Contohnya gimana? Ada trik seperti ini. Coba setiap pagi gitu misalnya, kita buka handphone kita, terus kita cari kontak kita, entah itu lewat messenger yang mana atau melalui email juga boleh. Nah, nanti dari situ kita cari salah satu orang yang sudah berjasa ke kita, entah itu teman kita yang membantu pekan lalu dalam mempersiapkan ujian misalnya, atau misalnya rekan kerja kita yang membantu proyek kita, atau atasan kita yang sudah membimbing kita dalam bagus dalam pekerjaan kita, atau siapapun. Kemudian kita buka kontaknya dan kemudian kita ketik pesan terima kasih gitu. Jadi misalnya tergantung ya, misalnya teman gitu, gue sangat berterima kasih, lo sangat membantu gue kemarin dan itu benar-benar sangat men-encourage gue buat lebih siap lagi dalam mengerjakan tugas-tugas seperti ini, dan kalau nggak ada lu kayaknya gue sangat kesulitan dalam mengerjakan tugas itu. Nah, kita ketik aja apa yang kita mau gitu, dan biasanya itu cuma butuh 2 menit aja. Jadi coba gini, misalnya lihat aja jam sekarang berapa gitu kan, tambahin 2 menit gitu waktunya. Nah, kalau misalnya sudah, dicukupkan aja. Jadi kita ketik terus tanpa terdistraksi dengan yang lain. Selama 2 menit itu cukup kita mengetikkan atau menuliskan apa yang kita rasakan dan kita berterima kasih terhadap orang tersebut gitu. Jadi kita berterima kasih ke yang Maha Kuasa juga, tapi juga ke teman-teman kita, ke orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian ketika 2 menit udah cukup gitu. Tutup pesannya, terus itu kemudian send gitu, kirim. Nah, coba perhatikan apa yang kita rasakan, dan ketika orang lain juga merasakan hal tersebut, itu adalah pesan kebaikan yang selama ini sering kita lupakan gitu. Selama ini kita sering jarang mengucapkan terima kasih yang proper ketika orang-orang udah membantu kita gitu. Dan sisanya adalah sama gitu, silakan bisa teruskan juga berbagi dan berdonasi. Semoga hal ini bisa membantu kita bersama-sama memenangkan perang melawan wabah penyakit ini. Karena mungkin ini bukan hal yang umum ya, maksudnya jarang terjadi gitu. Jadi ketika hal ini terjadi, kita juga sama-sama saling mendukung untuk bisa fighting dan survive melawan ini bersama-sama. Dan semoga si pandemi ini emang bisa cepat berakhir, dan mungkin ketika teman-teman selain berbagi itu juga bisa menyebarkan pesan-pesan ini ke orang lain gitu. Misalnya ada campaign berbagi seperti ini gitu, terus kamu bisa share gitu. Ketika orang lain berbagi karena hasil share kamu gitu, lo juga bakal dapat pahala dari situ kan, juga bakal dapat jariahnya, sehingga itu bisa memberikan manfaat secara tidak langsung gitu ya. Bukan kita yang berbagi, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya gitu kalau kita memandang dari sisi itu. Itu jadi terus berbagi dan terus bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa merasakan bahwasanya diri kita ini bermanfaat dan orang lain bisa mendapatkan manfaat dari diri kita gitu. Jadi lebih banyak kita memberikan manfaat daripada justru mudaratnya gitu ya. Berikanlah terus hal-hal yang baik buat sekitar kita atau environment kita. Sekian aja buat episode kali ini. Terima kasih banyak buat lo yang sudah dengerin sampai sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.